Selamat pagi, siang, sore semuanya. Untuk yang menonton podcast kami kali ini, saya atas nama Isya Agung Andika Mangu akan memimpin podcast kami dari kelas 11A kali ini. Nah, podcast kami ini bertajuk atau berjudul tentang sistem pernapasan. Kita mulai pada sesi pertamanya. Pada ini di kalangan remaja ini banyak sekali terjadi ini gangguan pada sistem pernapasan. Mungkin itu karena disebabkan oleh cuaca yang dingin ataupun karena ini remaja yang suka merokok pada usianya yang baru menginjak beberapa tahun. Nah, di sini saya ingin bertanya pada teman-teman. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan bintang tamu kita pada hari ini. Pada sesi pertama kali ini ada Lisa, terus ada Gisel, ada Alga, dan ada Yohan. Baik, kita mulai. Nah, menurut ini teman-teman sekalian, bagaimana tentang sistem pernapasan? Apakah ada apa itu sebenarnya sistem pernapasan dan organ-organ dalam sistem pernapasan itu apa saja sebenarnya? Oke, sebelum kita lebih mengetahui lebih dalam tentang sistem pernapasan itu, jadi di sini sistem pernapasan atau sering disebut sebagai sistem respirasi merupakan di mana sistem pernapasan ini berfungsi untuk melakukan pertukaran gas. Dan di mana juga sistem pernapasan ini berfungsi untuk keberlangsungan hidup. Oke, teman-teman, pada sistem pernapasan terdapat beberapa organ yang berperan. Organ pertama yang berperan di sini adalah hidung. Hidung adalah tempat kita untuk menghirup udara. Di dalam hidung juga terdapat rambut-rambut halus serta lendir yang berfungsi untuk menghalau atau menyaring mikroorganisme atau kotoran yang masuk bersama dengan udara. Nah, teman-teman, organ yang kedua ada faring. Faring ini adalah tempat atau penghubung antara hidung dengan laring. Dan faring ini juga berfungsi sebagai tempat saluran udara dan makanan. Organ yang ketiga ada laring. Laring ini berfungsi untuk menjaga saluran pernapasan tetap terbuka dan mengarahkan udara ke trakea. Laring juga menghasilkan suara saat kita berbicara melalui getaran pita suara. Yang berikutnya ada batang tenggorokan. Batang tenggorokan atau trakea terletak di bagian leher dan sebagian lainnya terletak di bagian dada atau torak. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru dan menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Berikutnya ada cabang-cabang tenggorokan. Cabang-cabang tenggorokan terdiri atas bronkus kanan dan bronkus kiri. Fungsinya untuk meneruskan perjalanan udara ke paru-paru. Selain itu juga terdapat silia atau rambut-rambut bergetar yang berfungsi untuk menyaring udara pernapasan. Alveolus. Alveolus seperti gelembung paru-paru berbentuk bola yang diliputi pembuluh darah. Fungsinya untuk memudahkan darah di dalam kapiler untuk mengikat oksigen. Nah, yang berikutnya itu ada paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan yang terletak di rongga dada yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kiri dan bagian kanan, yang dimana di bagian kanan ini lebih besar dari bagian kiri. Fungsi dari paru-paru ini adalah untuk pertukaran gas di dalam tubuh, yaitu gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, yang berikutnya itu ada pleura. Pleura adalah selaput pembungkus paru-paru. Fungsinya untuk melindungi paru-paru dan menjadi pelumas agar paru-paru tidak tertekan organ lain. Ya, terima kasih untuk ini bintang tamu kita pada sesi pertama kali ini. Ya, mungkin yang para remaja atau orang tua tahu bahwa pada sistem pernapasan itu mungkin hanya ada hidung, ada tenggorokan, lalu ada trakea. Ternyata masih banyak lagi, ada seperti faring dan laring dan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi. Nah, untuk ini tahap berikutnya kita akan lanjut pada sesi kedua dengan bintang tamu yang berbeda. Sekian dari kami, sesi pertama untuk teman-teman kali ini kami ucapkan terima kasih. Teman-teman, terima kasih masih hadir di podcast kami pada sesi kedua ini. Masih bersama saya Andika Mangu dan tentunya dengan bintang tamu yang berbeda. Di sebelah saya ada Isna, lalu ada Gian dan ada Putri. Nah, di sini mereka akan membahas tentang
proses pada sistem pernapasan, lalu ada mekanisme, lalu ada volume dan frekuensi serta upaya pencegahan dalam ini sistem pernapasan. Nah, semuanya ini saya serahkan kepada mereka. Mulai dari ini proses dalam sistem pernapasan saya serahkan kepada Putri. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses sistem pernapasan. Proses sistem pernapasan pertamanya diawali oleh manusia ketika menghirup udara. Udara masuk ke dalam hidung. Sampainya di dalam hidung, udara akan disaring. Kegunaan penyaringan udara ini agar tidak ada benda asing yang masuk ke dalam tubuh manusia selain daripada udara. Dari hidung, udara akan menuju ke batang tenggorokan atau sering kita sebut trakea. Dari trakea, udara akan menuju ke bronkus dan bronkiolus. Dari situ akan menuju ke alveolus. Di alveolus inilah akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Setelah itu, oksigen akan menuju jantung. Dari jantung, oksigen akan menuju ke seluruh tubuh. Setelah itu, otot diafragma dan otot dada akan kembali rileks. Dan karbon dioksida akan menuju ke bronkiolus dan bronkus dan melewati tenggorokan lalu keluar melalui hidung. Sekian, itulah proses-proses pada saat kita bernapas. Ya, berikutnya setelah ini proses dalam sistem pernapasan, kita lanjut lagi ke dalam mekanisme pada sistem pernapasan. Kepada teman Isma saya serahkan. Jadi dalam sistem pernapasan memiliki dua mekanisme pernapasan, yaitu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, jadi pernapasan dada ini jenis pernapasan yang dibantu oleh otot. Yang pertama ada pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan jenis pernapasan yang dibantu oleh otot dada antar dada. Pernapasan dada merupakan jenis pernapasan yang dibentuk oleh otot dada antar tulang rusuk. Pernapasan ini memiliki dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi, yaitu proses menghirup dan menghembuskan udara. Proses inspirasi dimulai dari otot tulang rusuk dan diafragma berkontraksi. Lalu volume rongga dada dan paru-paru meningkat ketika diafragma bergerak turun ke bawah dan sangkar tulang rusuk membesar. Lalu tekanan udara dalam paru-paru turun di bawah tekanan udara atmosfer. Yang kedua ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi dimulai dari otot diafragma dan proses ekspirasi proses ekspirasi yang kedua ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi dimulai dari otot tulang rusuk dan kedua ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi dimulai dari otot tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Lalu volume rongga dada dan paru-paru mengecil ketika diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Lalu tekanan udara di paru-paru naik melebihi tekanan udara atmosfer. Lalu udara keluar melalui paru-paru. Pernapasan perut. Pernapasan ini dibantu oleh diafragma di bawah perut. Pernapasan ini, teman, biasanya terjadi ketika kita sedang tertidur. Nah, itu. Jadi dalam pernapasan dada ini juga memiliki dua proses, yaitu proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, proses inspirasi dimulai dari otot diafragma berkontraksi, lalu volume rongga dada menjadi membesar dan diafragma mendatar. Lalu tekanan udara mengecil dan paru-paru mengembang. Setelah itu tekanan udara di paru-paru lebih kecil dari tekanan udara di atmosfer. Lalu udara masuk ke paru-paru, ada proses ekspirasi. Proses ekspirasi dimulai dari otot diafragma yang berelaksasi, lalu otot dinding perut berkontraksi. Setelah otot dinding berkontraksi ini, teman-teman, diafragma akan terangkat dan menekan rongga dada. Setelah itu volume rongga dada akan mengecil dan tekanan meningkat. Setelah itu udara akan keluar melalui paru-paru. Terima kasih kepada teman Isma yang sudah menjelaskan tentang mekanisme pada sistem pernapasan. Berikut kita lanjut ke Gian yang akan menjelaskan tentang volume dan frekuensi pada sistem pernapasan. Baik, selanjutnya ada volume pernapasan dan frekuensi pernapasan. Jadi volume pernapasan adalah jumlah udara yang masuk dan dikeluarkan selama siklus pernapasan. Jadi pada volume pernapasan ada 4 jenis volume. Pertama, volume tidal, kemudian volume cadangan inspirasi, kemudian volume cadangan ekspirasi dengan volume residual.
sama volume tidal. Nah, volume tidal itu jumlah udara yang masuk atau dihembuskan selama satu pernapasan normal. Biasanya pada orang dewasa itu sekitar 500 ml. Kemudian volume jenis yang kedua yaitu volume cadangan inspirasi. Nah, volume cadangan inspirasi itu jumlah udara yang dihirup dengan usaha maksimal sebelum inhalasi. Inhalasi di sini itu inhalasi normal. Jadi biasanya itu sekitar antara 1900 sampai 1300 dari 1900 sampai 3300 ml. Jadi yang ketiga itu volume cadangan ekspirasi. Nah, volume cadangan ekspirasi itu volume udara tambahan yang bisa dihembuskan setelah eksalasi normal. Nah, biasanya itu sekitar 700 sampai dengan 1200 ml. Kemudian yang keempat itu volume residual. Jadi volume residual itu adalah jumlah udara yang tetap berada di paru-paru setelah eksalasi maksimal. Ini biasanya 1200 ml dan memastikan paru-paru tetap terbuka bahkan setelah pernapasan penuh. Baik, selain itu ada kapasitas pernapasan gabungan seperti kapasitas vital dengan kapasitas total paru-paru. Nah, di sini kapasitas vital itu jumlah udara yang dapat dikeluarkan dari paru-paru setelah inhalasi maksimal. Di mana rumusnya itu volume tidal dijumlahkan dengan volume inspirasi, kemudian dijumlahkan dengan volume ekspirasi. Kemudian volume total paru-paru. Di mana volume total paru-paru itu di sini itu jumlah total udara yang dapat ditampung, bukan dihirup tapi ditampung oleh paru-paru yang setelah inhalasi maksimal. Di mana rumusnya itu volume tidal dijumlahkan dengan volume inspirasi, kemudian dijumlahkan dengan volume ekspirasi, kemudian dijumlahkan dengan volume residual. Baik, untuk volume sekian saja. Berikut yaitu frekuensi. Jadi frekuensi pernapasan manusia itu mengacu pada jumlah udara yang dihirup selama 1 menit. Nah, biasanya pada orang dewasa itu sekitar 12 hingga 20 kali per menit. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pada pernapasan manusia. Pertama, usia, kondisi fisik, kemudian kondisi medis, kemudian tingkat kebugaran. Jadi yang pertama itu usia. Nah, pada anak-anak itu memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Misalnya, bayi baru lahir itu dapat bernapas sekitar 30 sampai 60 kali per menit. Nah, kemudian yang kedua itu ada kondisi fisik. Nah, orang-orang yang sedang berolahraga itu atau melakukan aktivitas fisik yang lebih intens itu akan memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi karena mereka membutuhkan banyak oksigen untuk masuk ke dalam tubuh. Kemudian ada kondisi medis. Nah, kondisi medis itu seperti gangguan paru-paru, kemudian demam. Seperti demam itu dapat atau seperti kecemasan juga dapat meningkatkan frekuensi pernapasan. Nah, kondisi medis seperti pernapasan lambat dan pernapasan cepat itu menunjukkan adanya masalah pada sistem pernapasan. Kemudian yang keempat itu ada tingkat kebugaran. Nah, jadi di sini tingkat kebugaran itu misalnya atlet atau individu dengan kebugaran tinggi seringkali memiliki frekuensi pernapasan yang lebih rendah saat beristirahat, tetapi sedangkan pada saat berkegiatan itu memiliki frekuensi pernapasan yang lebih tinggi. Baik, selanjutnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi frekuensi pada pernapasan manusia. Stop, guys. Jadi ada beberapa faktor lain seperti aktivitas fisik, kemudian kondisi emosional. Nah, pada saat kondisi emosional itu seperti stres atau cemas itu lebih sering memiliki frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan kondisi yang tidak cemas atau tidak panik gitu. Kemudian ada kondisi kesehatan, misalnya pada saat demam atau pada saat paru-paru sakit paru-paru gitu memiliki kebutuhan frekuensi yang lebih tinggi. Kemudian ada suhu tubuh. Nah, pada saat kita memiliki suhu tubuh yang tinggi itu cenderung frekuensi pernapasan kita itu meningkat daripada kondisi yang normalnya. Kemudian ada posisi tubuh. Nah, posisi tubuh itu yang berbaring itu dapat menurunkan kapasitas paru-paru yang dapat mempengaruhi pola pernapasan pada manusia. Baik, terkait volume dan juga frekuensi pernapasan sekian saja, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Saya kembalikan kepada host.
Ya, terima kasih kepada teman Dian yang sudah menjelaskan tentang volume dan frekuensi pada sistem pernapasan. Berikut yang terakhir kita akan lanjut pada penyakit dan upaya pencegahan pada sistem pernapasan yang akan dijelaskan oleh teman kita Putri sekali lagi. Saya akan jelaskan berbagai jenis penyakit pada sistem pernapasan dan cara pencegahannya. Ada banyak sekali penyakit yang ada pada sistem pernapasan, yaitu asma, kanker paru-paru, bronkitis kronis. Di sini saya akan jelaskan penyakit yang lebih spesifik atau yang sangat identik dengan akibat dari merokok, yaitu bronkitis kronis. Perlu teman-teman ketahui, bronkitis kronis itu merupakan peradangan pada jangka panjang pada saluran udara di paru-paru yang menyebabkan penderitanya kesulitan bernapas dan memburuk seiring berjalannya waktu. Dan bronkitis kronis ini disebabkan oleh zat kimia atau asap rokok, di mana peradangan infeksi pada bronkitis kronis ini disebabkan oleh infeksi virus dan infeksi bakteri. Infeksi ini rentan sekali terjadi pada musim hujan atau pada saat musim dingin. Setelah itu teman-teman, di sini juga saya akan menjelaskan gejala yang dialami oleh penderita bronkitis kronis. Yang pertama itu pastinya dia akan mengalami batuk berdahak terus-menerus selama 3 bulan dalam setahun bahkan lebih. Setelah itu dia akan merasa detak jantungnya sangat cepat. Setelah itu dia juga kesulitan bernafas dan merasa kelelahan. Setelah dari gejala di sini perlu teman-teman ketahui juga penyakit bronkitis kronis ini tidak dapat disembuhkan. Sampai sekarang ini belum ada titik temu yang menjawab bahwa bronkitis kronis ini dapat disembuhkan. Oleh karena itu, agar kita tidak terjerumus di penyakit ini, di sini kami akan memberikan cara-cara pencegahan agar kita tidak mendapatkan penyakit ini. Yang pertama itu, hindarilah asap rokok, bahkan kita tidak boleh merokok. Karena penyakit ini teman-teman bukan hanya dialami oleh perokok aktif saja, tetapi juga oleh perokok pasif. Karena sama-sama dapat menghirup atau dapat tersebar oleh gas kimia yang ada pada asap rokok. Yang kedua, kita tidak boleh atau kita menjauhkan diri kita dari polusi udara. Yang ketiga, mencuci tangan pada air mengalir. Kita sangat-sangat penting karena kita harus menjaga kebersihan kita. Setelah itu kita makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, dan kita saat kita berkontak langsung dengan penderita flu, kita juga harus mengenakan masker. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman bintang tamu kita pada sesi kedua tadi, teman Isna, Putri, dan Dian yang sudah menjelaskan berbagai macam hal dalam sistem pernapasan. Nah, itu saja dari kami. Sesi kedua, saya Andika Mangung pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih. Audio Jungle.